Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi au yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Al hadis au kamakol amma ba'du. Hadratal mukarram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ulil Albab Arwani ingkang kita dherekaken fatwa mu'induh saha tausiyahipun, panjenenganipun Bapak Ketua PP Pergunu, beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA ingkang masih kita tunggu rawuhipun karena beliau saat ini terjebak macet bersama PW Pergunu yang saat ini baru mau masuk Demak dari Semarang. Mudah-mudahan perjalanan beliau berdua, Ketua Umum PP Pergunu dan Ketua PW Pergunu, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tiba di tempat majelis silaturahim ini beliau-beliau yang ada dalam perjalanan dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Sholawat yang terhormat Bapak Rektor UMK atau yang mewakili, Bapak Bupati Kudus atau yang mewakili beliau Bapak Kepala Bagian Kesra yang sudah rawuh sejak awal, matur suwun. Pak Rektor juga sejak awal sudah rawuh. Bapak Ketua PCNU yang dalam kesempatan kali ini yang hadir beliau Bapak Dr. Haji Kisbianto SPDI MPD, tamu dari PC Pati, PC Pergunu Kabupaten Pati, PC Pergunu dari Kabupaten Grobogan, dan PC Pergunu dari Kabupaten Jepara yang sudah dengan susah payah dan ikhlas bersilaturahim pada keluarga PC Pergunu Kudus. Tidak lupa Bapak Ibu pengurus Pergunu Kabupaten Kudus, baik pengurus harian maupun departemen. Juga yang saya hormati pengurus pimpinan anak cabang di tingkat kecamatan se-Kabupaten Kudus yang saya banggakan karena saya ngecek absennya, jatah yang kami berikan 5 orang, alhamdulillah rata-rata terpenuhi. Juga yang tidak lupa dan saya hormati pula pengurus ranting Pergunu yang sudah kami lantik, yakni ada nembe 11 desa, 11 desa, 11 ranting yang kami undang semua. Juga ada pengurus Pergunu tingkat, kalau di IPNU IPPNU itu tingkat komisariat, tetapi kami belum memiliki nama itu. Tapi yang jelas pimpinan ranting tingkat lembaga pendidikan, yang juga kami undang. Ada 3 pengurus
lembaga pendidikan yang sudah kami ta'arufkan. Mudah-mudahan ke depan di tahun keempat dan tahun kelima pembentukan pengurus ranting dan komisariat di tingkat lembaga pendidikan akan semakin banyak dan terinspirasi oleh ranting-ranting dan lembaga yang sudah terbentuk. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua PC Pergunu Kabupaten Kudus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga Yayasan Arwaniah dan Pondok Pesantren Yambu'ul Quran yang telah berkenan memfasilitasi pertemuan ini pada siang hari ini. Mudah-mudahan segala fasilitas yang berupa sarana dan prasarana serta materi suguhan maupun daharan yang sudah diinfakkan untuk ikramun duyuf kepada Bapak Ibu semuanya menjadi amal kebajikan, menjadi amalan sholihah makbula, amin Allahumma amin. Dan kami sadar Pergunu namung saged matur jayakumullah khairul jaya angkesira jumateng Bapak Kyai Haji Ulil Albab ingkang sampun memfasilitasi silaturahim saha bedah buku ing siang menika. Salajengipun untuk kegiatan ini nggih, sambil menunggu panjenenganipun Bapak Kiai Asep yang bukunya sudah ada di tangan panjenengan semua, perlu kami informasikan, tadi sudah kami sampaikan bahwa di Kudus alhamdulillah sudah terbentuk mulai dari PC maupun PAC serta ranting, bahkan mulai merambah ke tingkat lembaga pendidikan. Oleh karena itu kami mohon doanya semoga program kami sampai akhir masa khidmat kami di tahun 2024 nanti kami tidak bisa mentargetkan harus terbentuk semua, tapi saya punya cita-cita untuk semakin banyak dibandingkan dengan saat ini yang ranting-ranting yang terbentuk. Oleh karena itu kepada semua pihak kami mohon doa restunya, serta kepada pengurus PAC agar terbentuknya pengurus ranting di kecamatan atau di PAC Kaliwungu, PAC Kota serta PAC Jekulo mengilhami PAC-PAC yang lain untuk dapat membentuk pengurus ranting, karena pada prinsipnya menurut PD dan PRT kewenangan pembentukan pengurus ranting ada pada pengurus PAC. Dan kami informasikan pula bahwa tadi malam saya minta informasi kepada Bapak Ketua PW kita, yakni kami mohon informasi tentang posisi guru-guru yang sudah mengupdate
mengupdate SIMAS Pergunu, guru-guru yang sudah mendapatkan nomor induk Pergunu itu tingkat Jawa Tengah, alhamdulillah pada tahun 2018 2020 Pergunu Kudus itu berada pada level ke-8 karena baru lahir, terus unyuk-unyuk memperoleh peringkat 8. Kemudian pada berikutnya naik terus, dan alhamdulillah tadi malam saya minta dikirimi data tentang sejauh mana Bapak Ibu guru di Kudus yang telah mengisi aplikasi SIMAS Pergunu. Itu Kudus ada di peringkat 2 tingkat Jawa Tengah. Yakni peringkat 1 Kabupaten Pekalongan dengan jumlah 1439. PC Pergunu Kudus di peringkat kedua dengan jumlah 1361. Yang ketiga sedulurku Jeporo. Yang ketiga Jeporo hanya selisih 10 dengan Kudus. Nah, ngati-hati wong Kudus nek disalib Jeporo. Karena dulu Jeporo juga ada di peringkat kedua, kami di ketiga. 1 bulan pas harlah Pergunu itu kami woro-woro kepada pengurus-pengurus PAC agar bersedia mengisi SIMAS Pergunu. Akhirnya pada harlah bulan Maret kemarin itu PC Pergunu Kudus naik ke peringkat kedua. Namun harapan saya tadi malam itu bisa naik di peringkat pertama, ternyata belum bisa. Nah, mohon barokah doanya dan partisipasi kepada Bapak Ibu guru untuk bisa mengaplikasikan agar panjenengan memiliki nomor induk Pergunu. Selanjutnya non sewu niki sambil nunggu kerawuan beliau. Untuk mengaplikasikan itu tidak ada biayanya, kecuali Bapak Ibu guru yang menginginkan untuk memiliki kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota itu infaknya 50.000 berlaku 5 tahun. Tetapi 50.000 itu bukan semuanya untuk PC Kudus, mulai dari PP, PW, PC, bahkan PAC, dan kalau sudah ada pengurus ranting yang terbentuk semuanya akan kebagian infaknya dari 50.000 itu. Lagi pula kami informasikan bahwa di luaran itu ada informasi bahwa menjadi anggota Pergunu nanti kalau sudah punya nomor induk Pergunu akan bayar setiap bulan 20.000. Niki mboten leres, nggih, mboten leres. Dados kecuali bagi yang menginginkan KTA. Adapun manfaat KTA itu antara lain bagi Bapak Ibu yang telah memiliki S1 bisa mendapatkan beasiswa S2 maupun S3 dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah MOU dengan PW Pergunu. Kalau di Jawa Tengah itu Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kalau di IKAK Institut Kiai Haji Abdul Halim itu bagi mahasiswa S1 S2 itu gratis, tidak sekedar beasiswa 50%, tetapi gratis. Gratis dalam arti gratis kuliahnya,
tetapi dengan syarat harus mondok. Jadi syaratnya harus mondok. Kalau bapak ibu yang sudah punya keluarga, kalau mau kuliah S2 ke sana terus mondok ya malah ribet. Nah, bagi yang muda-muda saja, kalau misalnya punya keponakan atau tetangga yang minatnya kuat untuk mondok dan kuliah, bisa dibantu dengan menghubungi PC Pergunu biar bisa nanti kami bantu. Kami laporkan pula pada sampai saat ini kami selama 3 tahun sudah merekomendasikan 21 orang yang kuliah S2 dan 2 orang yang kuliah S3. Nggih, mudah-mudahan dari tahun ke tahun semakin bermanfaat dan memberikan manfaat Pergunu ini kepada masyarakat. Demikian bisa kami sampaikan dari saya pribadi. Apabila ada kekurangan maupun kekhilafan pada kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفائزين المقبولين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin al-maqbulin wa ja'alana fi kulli amin wa fi kulli halin bi khairin ya rabbal alamin. Amin. Hadratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhahnya, para hadirin hadirat semuanya, dari pengurus Pergunu baik dari Kudus maupun dari tetangga Kudus, dari Pati, Gerobokan, Jepara dan lainnya kalau ada, dan juga para undangan-undangan yang lain termasuk dari PP Muhammadiyah yang diwakili oleh Bapak Hilal yang dulu juga tetangga saya ya. Dulu kalau main di sini dia ya. Alhamdulillah bisa hadir. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua pada siang hari ini bisa bersama-sama silaturahim, dan mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah memanjangkan umur kita dengan sehat wal afiah dan menambah rezeki kita. Amin Allahumma amin. Pertemuan ini diantaranya juga dimaksud untuk halal bihalal ya, supaya antara kita ini bisa bersih dari dosa-dosa baik khususnya dosa-dosa yang hablum minan nas ya. Sudah kita ketahui bahwa setelah kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan, maka Allah akan melebur dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban hufi kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dia keluar dari dosanya sebagaimana bayi pada hari dilahirkan ibunya.
artinya bersih dari dosa ya. Karena bayi ini bersih ya. Tidak ada bayi berbuat dosa, tidak ada ya. Jadi kita digambarkan sebagaimana bayi yang masih bersih. Tapi bersih ini yang dimaksud adalah dosa yang hubungannya dengan Allah, yaitu hablum minallah. Jadi dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah sudah dilebur semua. Nah ini masih dosa yang ada hubungannya dengan manusia, hablum minan nas. Nah, dengan adanya halal bihalal ini adalah untuk menyempurnakan supaya kita bersih dari dosa hablum minan nas ini, maka kita adakan halal bihalal. Karena dosa yang hubungannya dengan sesama ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita minta ampun kepada yang kita salahi ya, kita berbuat salah ya kepadanya. Maka marilah kita niati pertemuan ini adalah untuk saling memaafkan, saling maaf memaafkan satu sama lain, memberi maaf dan mau memaafkan. Maka kami harapkan ini bisa kita niati sehingga kita semuanya supaya bersih dari dosa yang hubungannya dengan manusia ya. Jadi ini untuk menyempurnakan ya, supaya kita jangan sampai ada dosa yang baik dari Allah yang hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Sebab kita ini tidak akan bisa masuk surga kecuali kalau bersih dari dosa ya. Maka di dalam ayat yang telah dibaca oleh qari tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard al-ayah. Bersegeralah kamu untuk mencari ampunan dari Allah. Jadi yang pertama-tama disuruh minta ampunan, minta ampun kepada Allah supaya bersih dari dosa ya. Setelah itu baru supaya kita mengharapkan surga ya. Jadi artinya harus bersih dosa kemudian baru bisa masuk surga. Kalau tidak bersih dari dosa maka kita harus kelencar dulu ke neraka ya. Kalau sudah dosanya sudah habis ya baru dimasukkan surga ya. Maka supaya kita tidak melalui neraka maka kita harus membersihkan dosa-dosa itu ya. Dan yang penting lagi setelah ini harusnya kita menjaga kebersihan kita, karena sudah kita ketahui bahwa sabda Rasul bahwa manusia ini banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un ya. Semua kecuali yang dijaga oleh Allah ini banyak kesalahan dan banyak dosa. Jadi kita ini mengakui maupun tidak sudah disabda bahwa kita banyak dosa ya. Cuma kadang-kadang tidak mengakui atau tidak merasa ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang mau sebaik-baik orang yang banyak dosa ini yang mau meminta maaf. Nah, maka supaya kita menjadi orang yang baik harusnya banyak meminta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah ya. Baik ampunan baik yang kesalahan kepada Allah, apalagi kesalahan dari kepada manusia. Maka dari itu marilah kita selalu memperbanyak istighfar ya. Karena Rasul sendiri ya, nah ini menjadi tuntunan kita, teladan kita, yang ditanggung dosanya sudah pun dosa dan dijaga dosa dari Nabi, artinya tidak punya dosa. Itu saja istiqomah di dalam minta ampun ya, kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah. Diterangkan di dalam hadis setiap hari tidak kurang dari 100 meminta ampun kepada Allah ya. Nah, kita banyak dosa
entah 100 atau berapa yang kita minta ampun ini ya. Berarti artinya jarang kita minta ampun kepada Allah. Maka marilah setelah ini harus kita perbanyak istighfar kita kepada Allah biar kita selalu bersih. Dan pasti kalau kita selalu beristighfar ya, ini ada bonusnya dari Allah. Kecuali diampuni sudah jelas kalau kita minta minta ampun, tapi ada bonusnya yang lain ya. Di dalam hadis diterangkan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, menetapi istiqomah istighfarnya setiap hari, mau beristighfar ya, minta ampun kepada Allah, itu kecuali diampuni akan semua kesusahannya akan dijadikan sesuatu yang menggembirakan. Jadi dihilangkan kesusahannya. Semua yang menyempitkan ya, sesuatu yang sempit ini akan diberi jalan keluar ya. Ini bonus kedua. Bonus ketiga akan diberi rezeki yang tidak bisa dikira-kira atau tidak bisa dihitung. Ini kalau kita mau lazimal istighfar, menetapi istighfar ya. Maka marilah kita selalu beristighfar supaya mendapat 3 bonus ini ya, termasuk banyak rezekinya ya. Maka mungkin kalau kita rezekinya ini kurang, harus memperbanyak istighfar. Utamanya supaya kita melaksanakan sayyidul istighfar, karena ini asuransi surga, ini menanggung masuk surga ya. Itu sayyidul istighfar, itu yang diawali awam anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Itu ini sekali saja setiap pagi dan sekali setiap sore itu akan kita dijamin surga ya. Ini dalam hadis yang sahih diterangkan, siapa yang membaca istighfar, sayyidul istighfar, kalau membacanya pagi sebelum sore mati akan dimasukkan surga, atau sore sebelum fajar ya, membacanya pada malam hari sebelum sampai masuk fajar, dia sudah mati akan masuk surga. Maka ini jangan sampai ditinggalkan, dibaca itu tidak sampai setengah menit ya, tapi ini sangat menguntungkan kepada kita semuanya. Itu mengenai halal bihalal ini. Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya para guru-guru ya, ini adalah suatu pekerjaan yang sangat-sangat mulia ya. Guru adalah suatu pekerjaan yang mulia tapi juga berat ya, karena guru ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kita sangat banyak jasanya tapi tidak ada tandanya ya, tak diberi tanda jasa. Ini adalah guru. Maka kita bisa pandai, kita bisa menjadi profesor, doktor. Ini adalah didikan para guru ya. Jadi mulai dari guru-guru mengajar, mengenalkan abjad ya, abata atau ABC lah. Ini adalah hasil daripada pendidikan guru-guru kita ya. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah menjadi tinggi atau profesor atau doktor, kadang-kadang kita kurang ya menghargai para guru-guru kita ya. Maka kalau orang Islam ini sebagaimana yang dikatakan sahabat Ali, kita adalah hambanya orang yang memberi atau mendidik kita, mengajarkan kita walaupun 1 huruf ya. Ini yang perlu diperhatikan. Maka tadi yang telah dinyanyikan ya adalah bangkitlah dari tidurmu
yang panjang. Tidur panjang ini ya. Ini artinya guru-guru harus semangat ya. Jangan sampai guru menjadi apa? Bangunnya tidur setelah subuh ya. Bangun tidur guru ini harus sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Umil laila. Nah, bangunlah di waktu malam. Waktu malam itu apa? Ya sebelum subuh. Nah, guru kok bangunnya baru setelah subuh. Kadang-kadang qadha. Ini yang tidak relevan dengan guru. Maka pertama harus apa? Bangunnya pagi, dan yang seterusnya itu adalah di dalam mars tadi ada mendidik dengan keikhlasan ya. Ikhlas ini yang perlu ditanamkan di hati kita ya. Ya, selamat datang Romo Kiai Profesor Dr. Asep ya. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para romo kiai, wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani, yang tentu saya sangat hormati Romo Kiai Haji Profesor Dr. Asep Saifuddin Halim MA, yang saya hormati Rektor UMK, yang pada hari ini diwakili beliau Bapak Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan, Bapak Dr. Haji Ahmad Hilal Majdi MPD. Beliau juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Yang saya hormati rekan kami Sekretaris PCNU Kabupaten Kudus, Bapak Dr. Haji Kisbianto MPD. Yang saya hormati Ketua PW Pergunu Provinsi Jawa Tengah Sugeng Rawuh, meskipun tadi sempat terjebak macet. Yang saya hormati Ketua Pergunu Kabupaten Kudus Bapak Kiai Haji Dr. Andes Rumadi MAG beserta seluruh pengurus Pergunu Kabupaten Kudus. Yang saya hormati para tamu dari Pati, dari Grobogan, kemudian dari Jepara, saudara-saudara kami pengurus Pergunu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pertama izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, karena ini suasananya masih suasana lebaran dan kami mewakili Pak Bupati dalam rangka acara halal bihalal, jadi kami sampaikan ucapan itu. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Kudus, karena pada saat yang sama beliau melakukan tugas, kebetulan beliau berada di Jakarta sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, dan beliau menitipkan salam kepada seluruh yang hadir. Beliau juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tentu kita masih ingat beberapa waktu lalu terjadi peristiwa pada saat awal-awal bulan Ramadan ya, di tengah-tengah hiruk pikuknya demo mahasiswa menuntut turunnya harga minyak goreng ya, dan menolak pertambahan masa jabatan presiden. Terjadi insiden apa itu? Penganiayaan salah seorang aktivis yang bernama Ade Armando. Yang mengejutkan Bapak Ibu sekalian, setelah diadakan penyidikan oleh Polda Metro Jaya, provokator yang memprovokasi terjadinya penganiayaan bahkan sampai penelanjangan di tengah-tengah masa itu adalah seorang kepala sekolah. Tapi yang jelas saya jamin bukan anggota Pergunu. Kalau anggota Pergunu sudah dipecat oleh Prof. Saifuddin. Ini menjadi keprihatinan kita. Seorang kepala sekolah, dia mempunyai anak buah guru-guru dan dia punya tanggung jawab mengajar, mendidik, membentuk karakter siswanya. Kemudian berperilaku seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita, lalu apa yang diajarkan kepada murid-murid beliau ini, murid-murid yang ada di lembaga beliau ini ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ini sengaja kami sampaikan di sini karena Bapak Ibu adalah seorang guru yang tugasnya adalah mendidik. Mendidik itu beda dengan mengajar. Kalau mengajar itu tak hanya sekedar transfer of silence ya, transfer of science, transfer of knowledge. Tapi kalau mendidik itu membangun karakter. Karakter yang dibangun adalah karakter akhlakul karimah. Jadi proses belajar mengajar itu membentuk karakter anak didik yang akhlakul karimah. Kemudian saya teringat ketika Gus Dur masih sugeng, beliau ini bersama tokoh-tokoh agama di Indonesia. Di situ ada Syafi'i Ma'arif, ada Muhammad Quraish Shihab, tentu bersama dengan tokoh agama di luar negeri seperti Grand Sheikh Al-Azhar dan Paus Franciscus. Beliau, tokoh-tokoh agama ini melihat keprihatinan yang terjadi di dunia, tentu dengan maraknya kekerasan tadi seperti yang saya gambarkan tadi, kemudian kemiskinan, yatim, terus penindasan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ini mereka berkeinginan membentuk semacam forum persaudaraan kemanusiaan. Persaudaraan kemanusiaan ini tercermin dengan jelas pada lambang piagam. Alhamdulillah sudah ditandatangani piagam Abu Dhabi namanya, yakni merpati dengan kedua sayapnya yang terbang dengan paruhnya membawa ranting zaitun. Kedua sayap itu mutlak diperlukan. Sayap melambangkan keadilan dan sayap yang satunya lagi melambangkan pendidikan. Ini betapa pentingnya pendidikan. Kesadaran akan tanggung jawab serta upaya menyebarluaskan kedamaian melalui upaya menerapkan keadilan dan pendidikan, itulah kunci dalam membumikan kedamaian. Bapak Ibu yang saya hormati, umat manusia ini dilukiskan sebagai dalam sebuah perahu yang bertingkat dua. Kalau yang berada di tingkat bawah ini berusaha mengambil air, berusaha mendapatkan air dengan cara melubangi perahu itu, sudah pasti perahunya tenggelam dan semuanya akan tenggelam. Maka menjadi tanggung jawab yang di atas untuk berusaha mencegah yang di bawah ini tidak mengambil air dengan cara melubangi perahunya. Siapakah yang di atas itu? Yang di atas itu adalah para alim ulama, para agamawan, para cendekiawan, para politisi. Kita semua harus bergerak ke sana, mencegah agar orang-orang yang di bawah tadi
melubangi perahu sehingga bisa menenggelamkan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan dibentuknya satu forum persaudaraan kemanusiaan ini ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Ada 3 hambatan untuk mewujudkan persaudaraan kemanusiaan. Ini yang dicatat oleh delegasi dari Indonesia, yaitu Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab. Yang pertama, kedangkalan pengetahuan agama. Kesalahpahaman tentang ajaran agama menjadikan seorang enggan membantu yang berbeda dengan agamanya. Bahkan mereka menyampaikan ucapan basa-basi pun itu dilarang. Padahal membantu, tidak sekedar menyampaikan ucapan, membantu kepada selain agama kita itu menjadi ajaran agama kita. Yang kedua, emosi keagamaan yang melampaui batas. Ini tidak jarang mengundang orang yang berpengetahuan agama sekalipun, ya, berlaku tidak adil. Tidak hanya terhadap orang di luar agama mereka, terhadap orang yang berbeda paham di dalam agama sendiri saja kadang-kadang mereka berlaku tidak adil. Bahkan yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan para tokoh itu. Emosi keagamaan harus dicegah dan dialihkan dalam bentuk cinta. Mari kita hidup dalam cinta, rahmat dan kasih sayang yang merupakan inti dari ajaran agama. Yang kedua, peradaban. Yang ketiga, maksudnya yang terakhir, peradaban umat manusia. Meskipun ini tidak dipungkiri bahwa peradaban umat manusia ini mempunyai sumbangan yang sangat besar bagi umat manusia, terutama dari sisi material. Peradaban itu terasa pincang karena mengabaikan dari sisi rohaniah. Peradaban itu tidak adil dari sisi, ada aneka hal yang perlu diseimbangkan. Karena tadi pincang tadi, maka harus ada penyeimbangan. Adalah peran seorang guru untuk membentuk karakter anak didiknya menjadi pribadi yang adil, berakhlak, dan mampu membangun peradaban yang seimbang. Ini pentingnya peran para guru. Disinilah pentingnya pergunu dalam mendorong anggotanya untuk memberikan keteladanan dalam akhlakul karimah sebagaimana tujuan diutusnya Kanjeng Nabi. Ya. Yang terakhir, pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berupaya maksimal terselenggaranya pendidikan yang seimbang antara jasmani dan rohani, antara material dan spiritual melalui berbagai bantuan yang dikucurkan. Misalnya HKGS, honor kesejahteraan guru, tahun ini tidak kurang dari 37 miliar, dan tahun depan insya Allah ditambah 7,5 miliar lagi. Kemudian bantuan sarpras untuk lembaga-lembaga pendidikan, dan berbagai bentuk fasilitasi bagi penyelenggara pendidikan keagamaan di Kabupaten Kudus. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi. Wis dibantu, dikasih fasilitas, kompetensinya tidak naik. Ini pemerintah rugi. Ini kami minta pergunu untuk mengevaluasi itu. Akhirnya saya berharap kerjasamanya untuk terus memajukan pendidikan di Kabupaten Kudus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merindui setiap langkah dan perjuangan kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.